Bolo, saya masih di sini. Bukan berarti selalu ada di TV pantai. Tapi memang saya demen. Kami demen dengan suara deburan ombak. Lalu melihat pemandangan alam yang sangat fantastis. Daripada mikiri hirik pikuk kekinian dolar yang sampai tembus 18.000 lebih. Bayangkan, uang negara capit-capit, jarah ramai-ramai, bahkan sepertinya untuk pancakan para penggede. Bayangkan, 2 jenderal dan 1 profesor, kepala Badan Gizi Nasional. Ya, saya tidak menghujat, ada kesempatan. Bersyukurlah teman-teman yang masih menikmati kerja keras di keringatnya, jerih payahnya untuk menghidupi dan bertahan hidup. Karena memang hidup ini harus terus dipertahankan. Walau sungguh sangat prihatin jika melihat kondisi ekonomi yang seperti ini terus-menerus. Lalu mau dikemanakan generasi seterusnya? Bayangkan, ikan saja dipikirkan, keberlangsungan sumber daya ikan, keberlangsungannya. Nah, kalau negara ini terus digerogoti dari dalam, berarti benar apa yang disampaikan oleh Bung Karno sebagai Bapak Proklamator. Hari ini musuhku jelas para orang asing, Belanda, dan seterusnya. Nampaknya jelas secara fisik. Tapi kelak besok kalian menghadapi musuh dari bangsamu sendiri. Dan ini benar. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mana? Ketuhanan yang Maha Esa itu betul yang dicantumkan dalam Pancasila. Tapi kenyataannya keuangan yang Maha Kuasa. Saya lagi bercerita sendiri. Tapi inilah orang yang lain menyebutnya negara Konoha. Konoha. Kalau kami menyebutnya negeri antah berantah. Benar apa yang dikatakan Romo Semar, bahwa Semar diturunkan ke bumi menjadi pepadang ketika alam jagat raya sudah gelap gulita petang. Kita harus mengikuti siapa? Adakah seorang pemimpin, presiden sekalipun yang akan membebaskan rakyatnya dari segala beban pungutan pajak, dan pajak? Aku belum menemukan. Lalu sampai kapan negeri ini akan seperti ini terus? Bayangkan. Nikmat sekali, luar biasa. Penegakan hukum yang masih tebang pilih. Kemudian uang rakyat, uang negara yang dijarah ramai-ramai oleh para penggede. Lalu sementara rakyat terus ditekan untuk bayar pajak. Salah satu contoh adalah nelayan. Nelayan sudah dipotong distribusi lelang 2,78% di daerah. Mungkin daerah lain berbeda. Dan potongan itu masih dipotong lagi, namanya PHP, pungutan hasil perikanan. Yang 10% bagi kapal di atas 30 gross ton ke atas. Mungkin 30 ke bawah masih 5%. Suatu ketika saya pernah bercerita dengan salah seorang pejabat juga. Apakah rela pemilik kapal yang jumlahnya ratusan kapal itu disamaratakan dengan menggunakan solar subsidi yang nilainya 6.800. Tapi solar industri yang harganya sangat fantastis, 30.500. Sehingga nelayan yang modalnya pas-pasan, pemilik kapal lebih memilih menganggurkan kapal, menambatkan kapal, nunggu nasib masih membaik. Pemirsa, kepada siapa lagi kita mau berkeluh kesah? Bagi teman-teman yang masih punya koneksitas, bisa menghidupi surat-surat kapal, bisa minta zonasi menjadi 2. Tapi bagi teman-teman pengusaha yang modalnya pas-pasan, ya seperti inilah kondisi. Mau alih usaha apa?
Banyak teman-teman yang pindah profesi menjadi peternak ayam misalnya, tapi mengalami kerugian karena mereka bukan ahli bidang. Dan benar apa yang dikatakan oleh salah seorang pakar, jika sebuah pekerjaan diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah ganjaran. Seorang ahli strategi perang disuruh mengolah Badan Gizi Nasional. Ya. Seorang ahli hukum, profesor sekalipun, ya, karena kita tidak mengingat kepada orang yang bukan ahlinya, suatu perkara yang bukan ahlinya, kemudian dipaksakan untuk diserahkan pada dia, maka tunggulah kehancuran. Bayangkan, dolar sampai tembus 18.000. Betul, di pedesaan transaksinya tidak menggunakan dolar. Betul, sangat betul, karena mereka tidak mengerti uang dolar. Tapi uang itu, dolar itu untuk membeli produk dari luar negeri yang didatangkan ke Indonesia. Bayangkan, kita mau ngomong apa, sahabat? Kita mau bicara apa, sahabat? Inilah realita kehidupan. Teriak keras lantang dianggap menentang kebijakan pemerintah. Diam sakit rasanya, diam tertindas, atau bangkit melawan. Lalu bagaimana caranya melawan? Ya, kita sedang tidak baik-baik saja. Ada sebagian mahasiswa yang mengatakan Indonesia gelap. Gelap masa depannya. Bahkan ada yang mengatakan lebih tragis, Indonesia akan bubar. Tapi saya tidak tahu cara. Saya berharap keutuhan NKRI tetap terjalin. Saya harap nilai-nilai Pancasila masih utuh dan kembali kepada undang-undang dasar yang asli. Tapi apa yang terjadi saat ini? Ekonomi morat-marit, kebijakan hukum tebang pilih. Ada kasus yang sampai sekarang belum tuntas. Entah apa sebabnya. Salam sehat, Suki Selawase untuk Indonesia Waris.